Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Alif Tatul Arifah, kelas A8 di PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Agama Islam. Dosen pembimbing kami Bapak Dosen Hero Prayogo MPD, yaitu dengan judul Penanaman Pendidikan Akhlak Mahmudah pada Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah. Langsung saya bacakan batasan masalahnya ya teman-teman. Dalam sistem pendidikan Islam menekankan pada pendidikan akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim agar memiliki kepribadian seorang muslim. Muhammad Atiyah Al-Abrosyi menjelaskan, pendidikan budi pekerti jiwa adalah jiwa dari pendidikan, dan Islam telah menyimpulkan bahwa pendidikan budi pekerti adalah akhlak adalah jiwa pendidikan Islam. Mencapai akhlak yang sempurna adalah tujuan sebenarnya dari pendidikan. Akhlak merupakan asas pokok bagi umat Islam, sebagaimana diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasulullah hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena itu, pendidikan akhlak terhadap anak menjadi fokus utama dalam Islam. Hal tersebut dijelaskan oleh Rasulullah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itsu liutammima shalihal akhlak," rawahu Ahmad. Yang artinya, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya saya diutus tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Imam Ahmad. Pendidikan akhlak terhadap anak sangat penting. Karena dalam siklus kehidupan manusia, masa kanak-kanak merupakan sebuah masa yang paling penting, sekaligus merupakan masa yang sangat berbahaya. Jika tidak dididik atau diperhatikan secara benar oleh para orang tua, maka nantinya anak tumbuh dalam keadaan akhlak yang kurang baik. Sebab seorang anak pada hakikatnya telah tercipta dengan kemampuan untuk menerima kebaikan maupun keburukan. Kedua orang tuanya lah yang membuatnya cenderung ke arah salah satu dari keduanya. Keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama bagi anak, karena yang terjadi dalam keluarga sangat membawa pengaruh terhadap kehidupan anak. Keluarga atau orang tua tidak sepenuhnya mampu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya secara sempurna. Maka dari itu dibutuhkan lembaga pendidikan formal atau sekolah untuk menumbuh kembangkan potensi anak. Sekolah sebagai tempat pendidikan kedua bagi anak setelah keluarga merupakan sebuah lembaga yang sangat penting bagi anak dalam upaya mengajarkan ajaran Islam sebagai pandangan hidup anak. Seiring dengan perkembangan zaman masa kini, banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh umat manusia. Ini semua disebabkan karena adanya kemunduran moral umat manusia dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat. Dengan adanya pendidikan akhlak anak, seharusnya umat manusia harus menjadi lebih baik. Karena sejak kecil umat manusia telah dibekali dengan pendidikan akhlak. Namun pada kenyataannya banyak dari umat manusia pada modern yang ini banyak sekali mengalami krisis akhlak. Ini semua disebabkan adanya perkembangan teknologi yang begitu cepat. Masih sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, anak masih saja belum bisa menerapkan akhlak yang baik ketika berpapasan dengan guru di jalan. Mereka dengan santainya berjalan seolah-olah tidak peduli dengan kita sebagai gurunya. Sikap sopan santun terhadap guru sangat kurang sekali. Berbeda jauh dengan kita dulu ketika masih di bangku sekolah. Kita sangat menghargai guru. Ketika bertemu dengan guru, kita langsung salim dan menunduk. Di zaman sekarang ini, akhlak sangatlah kurang sekali. Oleh karena itu, penanaman pendidikan akhlak pada masa anak-anak sangatlah penting agar anak memiliki bekal untuk hidup selanjutnya. Pendidikan akhlak harus dilakukan sejak dini, sebelum watak dan kepribadiannya terpengaruh lingkungan yang tidak paralel dengan tuntunan agama. Seorang anak ibarat kertas putih. Apabila kertas itu ditulis dengan warna merah, maka kertas menjadi merah. Apabila kertas ditulis warna hijau, maka kertas menjadi hijau. Semua tergantung pada pola pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Maka dari itu, diperlukan sebuah strategi dalam mendidik anak agar anak nantinya mempunyai akhlak yang mulia, yang bisa membanggakan orang tuanya dan bisa menjadi syafaat kelak di akhirat nanti. Amin Allahumma amin.
Berdasarkan batasan masalah di atas, maka kita bisa fokus permasalahan pada penelitian ini. Yang pertama adalah apa pengertian akhlak mahmudah. Kemudian yang kedua, bagaimana kondisi akhlak peserta didik madrasah ibtidaiyah. Kemudian yang ketiga, apa kendala yang dihadapi pada penanaman pendidikan akhlak mahmudah pada peserta didik madrasah ibtidaiyah. Dan yang terakhir, bagaimana metode penanaman akhlak mahmudah pada peserta didik madrasah ibtidaiyah. Dan tujuan penelitian ini adalah yang pertama adalah mengetahui pengertian dari akhlak mahmudah. Kemudian yang kedua, mengetahui kondisi akhlak peserta didik madrasah ibtidaiyah. Dan yang ketiga, mengetahui kendala-kendala yang dihadapi ketika menanamkan pendidikan akhlak mahmudah kepada peserta didik madrasah ibtidaiyah. Dan yang terakhir, mengetahui metode penanaman pendidikan akhlak mahmudah pada peserta didik madrasah ibtidaiyah. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.